to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Amanda dengan NIM 2416050084. Saya dari program studi Perbankan Syariah C. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah fikih dengan Bapak dosen pengampu Bapak Saiful Aziz ME. Disaksikan videonya. Materi yang pertama yaitu toharoh. Secara bahasa, toharoh berarti membersihkan diri dari kotoran. Sedangkan secara istilah, toharoh adalah kegiatan membersihkan diri dari hadas atau najis menggunakan air atau debu yang suci. Adapun pembagian toharoh terbagi menjadi dua, yaitu toharoh lahiriah dan toharoh batiniyah. Toharoh lahiriah yaitu mensucikan badan, pakaian, dan tempat dari najis. Toharoh batiniyah yaitu mensucikan hati dari syirik dan dosa, dilakukan dengan zikir, doa, dan menghindari maksiat. Adapun dalil toharoh yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yatahurna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah para istri atau dari melakukan hubungan intim pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci atau habis masa haid. Apabila mereka benar-benar suci atau setelah mandi wajib, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun dalil tentang sholat yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Adapun rukun sholat, yang pertama yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri tegak lurus, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima rukuk dengan tumakninah, yang keenam iktidal, yang ketujuh sujud dengan tumakninah, yang ke-8 duduk di antara dua sujud, yang ke-9 duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud, yang ke-11 yaitu membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, yang ke-12 salam pertama, dan yang ke-13 yaitu tertib. Adapun syarat wajib sholat, yang pertama ada sampai dakwah Islam kepadanya, yang kedua Islam, yang ketiga berakal atau sadar, yang keempat balik, dan yang kelima suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Pun syarat sah sholat, yang pertama yaitu badan suci dari hadas kecil dan hadas besar, yang kedua badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih dari najis, yang ketiga menutup aurat, yang keempat sudah masuk waktunya sholat, dan yang kelima menghadap sholat. Masuklah kita kepada materi yang ketiga yaitu puasa. Secara bahasa, puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu. Jadi puasa itu ialah menahan diri dari segala perkara seperti makanan, minuman, berbicara yang buruk, menahan nafsu dan syahwat, dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah, puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa yang dimulai sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Adapun dalil tentang puasa terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Adapun syarat wajib puasa, yang pertama ada beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat sehat. 5. Mampu, yang keenam tidak dalam perjalanan, yang ketujuh suci dari haid dan nifas. Adapun syarat sah puasa, yang pertama niat, yang kedua beragama Islam, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat pada hari yang diperbolehkan. Adapun macam-macam puasa, yang pertama puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa qada, dan puasa nazar. Yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, dan puasa Asyura dan Tasawuf. Dan yang terakhir puasa Dawn. Yang ketiga ada puasa makruh, yaitu puasa di hari Jumat tanpa disertai puasa di hari Kamis dan Sabtu. Yang keempat ada puasa haram, yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa ada 7. Yang pertama, makan dan minum disengaja. Yang kedua, jima. Yang ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang keempat, muntah disengaja. Yang kelima, haid dan nifas. Yang keenam, gila atau hilang akal. Yang ketujuh, memasukkan benda melalui kubur dan dubur. Adapun materi yang keempat yaitu zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir, miskin, dan semacamnya. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah, zakat termasuk rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Adapun dalil tentang zakat terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum Wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka atau guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah keterangan bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun macam-macam zakat, yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Yang kedua ada zakat mal, yaitu zakat mal atau harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan emas dan perak. Adapun orang yang berhak menerima zakat terbagi 8 golongan, yaitu yang pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Adapun materi yang kelima yaitu wakaf. Wakaf adalah penyerahan harta benda milik pribadi atau kelompok untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu demi kepentingan umum atau tujuan sosial keagamaan. Secara harfiah, wakaf berarti menahan, menghentikan, atau menahan diri, menggambarkan harta yang ditahan untuk tujuan kebaikan. Adapun jenis-jenis wakaf yang pertama yaitu wakaf khairi, wakaf untuk kepentingan umum dan jangka panjang seperti mendirikan masjid, sekolah, atau rumah sakit. Yang kedua ada wakaf ahli, yaitu wakaf untuk kepentingan keluarga dan kerabat serta membiayai pendidikan adik atau nafkah sehari-hari. Yang ketiga ada wakaf mushtara, yaitu wakaf yang digunakan secara bersama-sama antara kepentingan keluarga dan umum. Adapun rukun wakaf terbagi 4, yaitu yang pertama wakif, orang yang mewakafkan harta. Yang kedua mauquf bih, atau barang atau harta yang diwakafkan. Yang ketiga mauquf alaih, pihak yang diberi wakaf. Yang keempat sighah, pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Adapun dalil wakaf terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan atau yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Adapun materi yang terakhir yaitu haji. Haji adalah ibadah tahunan umat Islam. Menurut istilah, haji adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan ibadah tertentu. Definisi berziarah ke tempat tertentu yaitu mendatangi Baitullah di Mekkah Al-Mukarramah, Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Definisi waktu-waktu tertentu yaitu ibadah haji hanya dilakukan pada bulan-bulan haji saja atau Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Adapun syarat-syarat haji, yang pertama beragama Islam, berakal, balik, merdeka, dan mampu. Adapun rukun haji yaitu ihram, wakaf di Arafah, tawaf ifadah, sya'i antara Safa dan Marwah, tahallul, dan tertib. Adapun sunnah haji, yang pertama mandi besar sebelum berniat dan mengenakan ihram, yang kedua menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki, yang ketiga melantunkan talbiyah berulang kali, yang keempat melantunkan doa saat memasuki kota Mekah, yang kelima mengucapkan doa saat memasuki Masjidil Haram, yang keenam memanjatkan doa saat melihat Ka'bah, yang ketujuh melakukan tawaf qudum, yang ke-8 tarwiyah di Mina, yang ke-9 mencium Hajar Aswad, yang ke-10 sholat di Hijr Ismail. Adapun dalil haji terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 97 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas atau diantaranya maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya atau Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban mereka terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah atau bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari atau kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Video dari saya semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.